mereka tuh di lantai ngampar, terus kayak masuk-masukin doang, nggak pakai APD yang benar, itu nggak ada. Di air yang kotor gitu, berwarna kayak Tahiti, bau, berlendir, udah asem gitu ya kalau dimakan. Preventifnya apa ya? Jadi mereka bukan dapat pelatihan gizi kah? Dapatnya pelatihan militer kah? Atau kayak gimana gitu? MBG ini banyak banget UPF-nya. 3N-nya banyak ahli gizi nggak? 58%-nya itu dari sampel MBG itu UPF yang dipakainya tinggi gula. Masalahnya adalah si uangnya ini kadang nggak turun gitu untuk APD ini tuh. Ada dapur yang nggak ada ahli gizinya. Satu dapur MBG itu cuma satu ahli gizi. Pemerintah terlalu ambisius untuk program MBG ini sampai pada akhirnya payung hukumnya juga nggak ada. Tidak bergizi jatuhnya gitu, nggak bergizi, nggak layak makan. Pemerintah ngasih responnya adalah kalau MBG ini hampir 100% berhasil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Nurmawan Hilmi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, yang mana pada hari ini kita akan membahas atau membicarakan salah satu isu yang menarik. Ini membahas terkait salah satu program unggulan dari Presiden kita, yaitu makan bergizi gratis. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan CEO dari Impact Health. Nah, menariknya beliau juga merupakan alumni daripada Universitas Siliwangi, khususnya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, beliau bernama Luciana Apriliani Utami atau sering disapa Kak Lucy. Bagaimana Kak Lucy kabarnya gitu? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Lucy. Kabarku baik-baik aja, makasih banyak. Ilham, makasih banyak Ilham. Aku dari lulusan Kesehatan Masyarakat dan fokusku itu di administrasi dan kebijakan kesehatan. Saat ini juga aku jadi CEO di Impact Health, itu komunitas kesehatan anak muda. Jadi Impact Health itu adalah salah satu komunitas kesehatan anak muda ya? Iya. Nah, terkait pembahasan pada hari ini mungkin ini tidak jauh juga dari dunia kesehatan gitu terkait makan bergizi gratis ini. Nah, mungkin ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sebagai pertanyaan pembuka mungkin ya, terkait program makan bergizi gratis ini kan merupakan suatu program yang mana pada awalnya ditujukan untuk menurunkan angka stunting ya di Indonesia ini, yang mana salah satu fokusnya adalah memberikan makan kepada siswa-siswa di sekolah, kemudian kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita gitu. Nah, menurut Kak Lucy nih, terkait program makan bergizi gratis ini, seberapa efektifkah gitu program ini untuk menyelesaikan ataupun menurunkan angka stunting ini gitu? Walah, langsung ke sana ya. Oke. Sebetulnya kalau misalnya membicarakan terkait seberapa efektif sih program MBG ini untuk mengurangi masalah stunting atau mengurangi prevalensi stunting, kita bilang di kesehatannya. Itu kalau dari pandangan kita di kesehatan itu sebetulnya kurang tepat. Kenapa sih bisa kurang tepat? Karena intervensi stunting itu baiknya di 1000 hari masa kehidupan pertama gitu, HKP. Nah, sedangkan untuk MBG ini, itu sasarannya sampai ke anak SD, SMP, SMA. Kalau misalnya kita ngitung dari 1000 hari pertama kelahiran itu dari masa kehamilan sampai dengan 2 tahun. Sisanya kalau misalnya udah ke sana itu sulit untuk intervensi stunting. Mungkin pemerintah berharapnya kayak tumbuh kembangnya, barangkali ya, tumbuh kembangnya biar lebih baik gitu ya daripada sebelum-sebelumnya dengan memberikan makanan bergizi gratis ini. Tapi kalau misalnya begitu, fokusnya mungkin bukan langsung ke stunting, karena kalau permasalahan stunting ini permasalahan multisektoral. Jadi kita nggak bisa mengurangi prevalensi stunting dengan hanya satu solusi MBG doang, nggak bisa. Harus dilihat dari banyak kacamata, bahkan dari sosial, ekonomi, pangannya juga harus dilihat. Itu kalau misalnya mau ngurangin permasalahan stunting. Jadi kalau misalnya dibilang apakah efektif atau tidak,
Ya, kurang ya. Kurang. Walaupun ini langkah baik, niat baik ya dari pemerintah, tapi sasarannya rasanya kurang tepat untuk membicarakan terkait penurunan prevalensi stunting. Nah, oke. Jadi terkait program MBG ini ternyata kurang tepat untuk menangani ataupun mengurangi angka stunting karena yang tadi disampaikan secara langsung gitu. Nah, kemudian terkait program ini kan ada salah satu kasus yang cukup menarik juga gitu, yang mana pada akhir-akhir ini banyak terjadi kasus keracunan yang disebabkan oleh makanan bergizi gratis ini terhadap para siswa ataupun siswa yang ada di sekolah. Nah, sebetulnya faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan ini apa gitu, Kak? Oke, sebetulnya kalau ngobrolin soal faktor itu banyak banget ya, nggak bisa dari satu doang. Ya. Agak jadi bingung ya, jadi agak bingung ini ngejelasinnya dari mana karena banyak. Tapi intinya dengan kita lihat bahwa MBG ini ternyata malah ada kasus keracunan, berarti itu tanda bahwa ini krisis keamanan pangan sih ya sebetulnya. Ya. Kenapa sih berani bilang gini krisis keamanan pangan? Ya, pertama itu karena korban keracunannya masif banget ya. Dari JPPI aja per Oktober saat ini itu udah mencapai 8.000. Tapi nggak tahu ya teman-teman, kalau misalnya dapat data terbaru boleh banget sampein aja. Semoga nggak ada data terbaru ya. Berarti kan kalau ada data terbaru ada penambahan. Ada perbedaan soalnya Kak, kalau data dari BGN itu kan sekitar kurang lebih 5.000. Kalau dari JPPI dan juga CISDI itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9.000. Iya. Ada perbedaan data. Betul banget. Itu mengerikannya. Aku pernah dikasih tahu kalau misalnya ini tuh jadi kayak iceberg gitu loh. Jadi yang terdata itu yang kelihatan doang, yang muncul di permukaan aja. Sedangkan kita nggak tahu nih di bawah-bawahnya kayak gimana. Barangkali banyak banget yang ngerasain kok ini permasalahan keracunan makanan, tapi nggak ketahuan aja gitu sama media, nggak ketahuan aja sama pihak SPPG, BGN, bahkan pemerintah gitu. Mereka nggak tahu doang. Terus juga kalau misalnya ngomongin soal faktor-faktornya kenapa sih? Pastinya ada kualitas pangan yang beresiko ya teman-teman. Kalau ngomongin kualitas pangan beresiko, CISDI pernah melakukan riset nih. Dan risetnya itu membicarakan soal tanggapan anak-anak soal MBG ini kayak gimana. Dari 1.600 lebih, 580 diantaranya bilang mereka menemukan makanan-makanan yang itu tuh udah nggak layak. Kayak bau, berlendir, udah asem gitu ya kalau dimakan. Tapi sayangnya ini yang agak menyakiti hati gitu ya. Mereka itu tetap makan. Mereka tetap makan karena mereka mikirnya sayang. Walaupun mubazir, iya, mubazir kalau nggak dimakan itu kayak sakit hati banget gitu ya. Oh, kayak butuh banget ya. Ini seharusnya butuh banget gitu orang-orang tuh makanan gratis ini, cuman tidak bergizi jatuhnya gitu, nggak bergizi, nggak layak makan. Terus juga kalau misalnya dilihat dari faktornya, dari faktor internalnya itu juga pasti ada ya. Kalau faktor internal pasti kita membicarakan terkait pencemaran atau kontaminasi dari mikrobial atau ada kontaminasi kimia. Ini aku pernah baca yang kontaminasi kimia tuh yang katanya diduga ada nitrit tuh. Nah, itu sebetulnya kita masih belum dapat penjelasan lebih dalam lagi apakah benar atau enggak soal itu. Kalaupun ada, seharusnya BGN langsung klarifikasi dong ya soal itu. Dia yang bertanggung jawab gitu selaku koordinatornya terkait MBG ini. Terus kalau misalnya kontaminasi mikrobial itu banyak banget, itu bisa dilihat dari kasus-kasus sekarang yang itu udah keluar hasil analisisnya. Kayak ini keracunan karena salmonella, karena E. coli. Nah, sebetulnya juga dari pihak dapurnya, aku pernah berbincang dengan salah satu ahli gizi di sana. Itu bilang kalau misalnya agak serba salah juga gitu. Kalau misalnya disimpan di tempat dingin akan sangat berpotensi untuk dapat kontaminasi mikrobial tadi. Tapi kalau misalnya dalam keadaan panas nih, langsung ditutup, itu juga bakal langsung basi gitu. Jadi serba salahnya tuh di situ. Gitu. Tapi di sisi lain ya pasti mereka cari yang paling kecil gitu kemungkinan kontaminasinya. Dan ya akhirnya lewat itu. Tapi mungkin barangkali ada kontaminasi silang atau kontaminasi berlebih yang akhirnya ngebuat makanan itu nggak layak sampai pada akhirnya itu meracuni banyak orang gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin soal eksternalnya,
Ini pasti berhubungan banget soal dengan pengawasannya. Pengawasan ya. Pengawasannya. Nah, kemudian terkait risiko keracunan ini kan ada salah satu ahli gizi juga yang menyampaikan bahwasanya ada salah satu penyebab kenapa masyarakat ataupun para siswa-siswi di sekolah ini bisa keracunan dengan makanan MBG ini. Karena pertama, makanan MBG ini baik dikonsumsi ketika maksimal 2 jam setelah dihidangkan ataupun setelah matang gitu. Nah, akan tetapi ada beberapa dapur MBG ini yang mendistribusikan makanan ini lebih dari 2 jam setelah makanannya matang, atau dibuatnya ini, dimasaknya ini sangat dini gitu. Beberapa jam ataupun cukup lama kepada pendistribusian kepada siswanya. Ini kan menjadi salah satu faktor juga gitu. Itu tapi ada sedikit perbedaan ini, Kak. Nah, terkait berbicara gizi itu menurut ahli gizi maksimal itu 2 jam setelah dihidangkan ataupun setelah matang. Tetapi menurut kepala BGN-nya itu 6 jam. Nah, itu gimana tuh, Kak? Yang baik BGN-nya banyak ahli gizi nggak? Itu sih sebenarnya jawabannya. BGN-nya banyak ahli gizi nggak? Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal 2 jam setelah dimasak mungkin ya terus harus langsung dihidangkan gitu. Masalahnya mereka ini, dapur-dapur SPPG ini, dapur-dapur MBG ini, itu buat makanan dalam jumlah yang besar banget, ribuan gitu. Kalau misalnya mau dipercepat secepat itu, kita nggak tahu itu berapa banyak relawan yang dibutuhkan untuk untuk menyiapkan makanan-makanannya gitu. Dan kurang ideal juga sebetulnya dengan satu ahli gizi megang banyak sekali porsi. Oh, berarti itu kurang dari ideal. Satu dapur MBG itu hanya ada satu ahli gizi gitu, Kak? Iya benar, satu dapur MBG itu cuma satu ahli gizi. Kurang ideal ya, kayak Itu kurang ideal banget. Bahkan Persagi sendiri itu menyampaikan kayak gitu karena kalau misalnya megang banyak banget porsi, ya pastinya bakal banyak miss-missnya gitu. Jangankan di rumah sakit deh, di rumah sakit untuk porsi yang ada 1000 mungkin ya, itu 5 loh ahli gizinya, dan bahkan bisa lebih ahli gizinya rumah sakit itu. Sedangkan kita ini MBG yang aku dengar sejauh ini dengar yang paling kecil itu 2000 ya, tapi temenku ada lagi itu yang sampai 6000 porsi. Itu cuma satu ahli gizinya. Apakah mereka benar-benar bisa atau enggak? Aku tidak meragukan ahli gizinya, tapi kayak ini bakal jadi beban banget gitu buat ahli gizinya dalam memproses mengelola ini semua. Oh ya, jadi dalam satu dapur MBG itu hanya ada satu ahli gizi gitu ya, kayak. Kemudian berbeda juga dengan contohnya di rumah sakit, dengan 1000 porsi makanan itu membutuhkan beberapa ahli gizi ya, kayak. Iya, banyak banget itu. Di satu dapur MBG itu dengan jumlah porsinya yang hampir 2000 sampai 3000 porsi, itu hanya ada satu ahli gizi, dan itu sangat membebankan gitu, dan sangat beresiko juga gitu kan, Kak. Nah, kemudian dengan beberapa kasus keracunan yang cukup banyak juga, kayak ini terjadi di beberapa daerah juga gitu, dan jumlahnya itu sudah mencapai ribuan kan, Kak, siswa-siswi yang keracunan itu. Dan melihat dari pendapat ataupun apa yang disampaikan oleh korban-korban itu, mereka mirisnya merasa trauma gitu terkait MBG ini dan tidak mau memakan lagi karena keracunan yang pernah mereka alami gitu. Nah, kemudian menurut Kalus ini terkait kasus keracunan ini, siapa sih sebetulnya yang paling bertanggung jawab, yang kemudian bisa kita pintai pertanggungjawaban gitu? Gimana tuh, Kak? Siapa yang paling bertanggung jawab? Pemerintah. Pemerintah paling bertanggung jawab soal ini. Ini programnya pemerintah. Siapa yang harus bertanggung jawab? BGN juga harus bertanggung jawab. Tapi masalahnya ya, kita kadang suka nggak bisa langsung ke BGN-nya. Kita biasanya kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan ini kan pasti langsung ke dapur SPPG-nya kan, ke SPPG-nya gitu. Kita tanya, kenapa ini bisa kayak gini gitu, ada apa gitu. Sebetulnya yang jadi permasalahannya yaitu gitu. Apakah pemerintah benar-benar bertanggung jawab dengan adanya program ini, atau pemerintah terlalu ambisius untuk program MBG ini sampai pada akhirnya
payung hukumnya juga nggak ada. Karena payung hukumnya yang nggak ada, perpres aja itu nggak ada. Gitu. Karena payung hukumnya nggak ada, kita juga jadi kebingungan gitu. Ini siapa yang bertanggung jawab yang secara tertulis ya gitu. Bertanggung jawabnya dalam hal apa aja. Jadi kita bakal lebih tahu alurnya, strukturnya kayak gimana. Yang ada itu cuma SOP-nya doang. Sedangkan SOP itu adalah produk dari induk regulasi. Induknya kita nggak ada, tapi tiba-tiba ada anaknya gitu, SOP-nya gitu. Itu kan cukup membingungkan ya. Terus juga terkait tanggung jawab ini, sebetulnya banyak banget yang bisa dikritisi gitu ya. Bukan hanya BGN-nya yang minim sekali ahli gizinya, tapi juga bisa lihat dari dapur-dapur SPPG-nya gitu. Karena aku juga pernah dengar ada dapur yang nggak ada ahli gizinya. Oh. Satu ahli gizi aja udah berat ya. Satu ahli gizi pun udah berat. Gitu Tapi ini nggak ada sama sekali. Tuh. Ini kayaknya belum banyak yang tahu, tapi beberapa orang pasti tahu, apalagi orang-orang yang memang terjun langsung di sana gitu ya. Pasti kayak dapat cerita-cerita. Dia aku nggak ada kok ahli gizinya gitu. Atau enggak, sebetulnya yang menurut aku ini agak tricky juga, kayak kok bisa gitu. Adalah SPPI-nya. SPPI itu di sini berarti kan jadi kayak ketuanya juga ikut mengawasi gitu terkait pelaksanaan MBG di dapurnya masing-masing. Tapi masalahnya SPPI-nya ini bukan banyaknya, bukan ahli gizi juga gitu. Jadi apa yang mereka awasi sebetulnya? Ya walaupun mungkin kalian bakal bilang, tapi kan mereka dapat pelatihan gitu, pelatihan militer. Oh, jadi mereka bukan dapat pelatihan gizi kah? Dapatnya pelatihan militer kah? Atau kayak gimana gitu kan? Kalau pelatihan militer itu harus banget dipertanyakan ya terkait tanggung jawab itu, karena kita aja kebingungan soal regulasinya. Jadi kalau misalnya dipertanyakan terkait tanggung jawabnya, pasti tetap ya pemerintah. Maksudnya kayak alurnya kalau misalnya ada pengaduan kayak gini itu pasti membingungkan kan. Malah ada sekarang alurnya wadah pengaduannya tuh pada saat udah ada kasus. Hotline BGN itu kan. Oh iya, tiba-tibanya. Jadi aneh banget sebetulnya. Ini program yang sangat prematur. Jadi agak masih banyak kurangnya. Cuman pemerintah sangat luar biasa ambisius, hebat. Tepuk tangan buat pemerintah kita. Baik, jadi dari tidak adanya payung hukum terkait program ini, kemudian kita kebingungan juga siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban kan gitu Pak. Nah, kemudian bahkan ada satu penemuan juga yang ditemukan oleh Kalut ini bahwa ada beberapa SPPG yang di dalamnya itu tidak ada ahli gizi sama sekali gitu. Nah, padahal dengan satu ahli gizi menghandle 3.000 menu, 2 sampai 3.000 menu itu sudah sangat membebankan, apalagi ini tidak ada ahli gizi, apakah gimana nantinya gitu. Nah, tuh. Kemudian terkait pertanggungjawaban, mungkin salah satu kasus keracunan yang cukup besar itu terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Nah, yang mana pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun menetapkan kasus keracunan yang ada di sana itu sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Nah, ini pun sebetulnya sangat membingungkan gitu. Setelah adanya kasus itu ya tidak ada pihak-pihak yang memang bisa bertanggung jawab terkait kasus itu. Nah, dan masyarakat pun, kita pun masyarakat bingung gitu harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa terkait kasus itu, karena tadi tidak ada payung hukum yang jelas gitu. Nah, kemudian terkait kasus ini kita mungkin akan membahas juga langkah-langkah apa yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui BGN khususnya terkait pencegahan kasus keracunan ini terulang kembali gitu. Selain daripada tadi BGN ataupun Badan Gizi Nasional itu sudah menyediakan hotline pengaduan ya setelah adanya kasus kan menyediakannya itu. Nah, kemudian ada gak sih gitu langkah-langkah preventif khususnya untuk mencegah kejadian ini terulang kembali yang dilakukan oleh pemerintah melalui BGN khususnya? Gimana? Ada gak kayak gitu? Kalau soal itu berarti kan responnya pemerintah ya. Ini sebelum masuk ke respon, aku malah pengen ada sedikit dulu mungkin ya. Jadi sebetulnya kasus keracunan ini udah ada
hawar-hawarnya gitu ya. Hawar-hawar itu apa ya bahasa Indonesia? Hawar-hawar bahasa Indonesia. Dari Januari 2025. Ya. Cuman ke-up di media Indonesia gitu ya, media yang beneran, semuanya juga media bener. Itu per April 2025. Dan lucunya di Mei-nya itu pemerintah ngasih responnya apa? Pemerintah ngasih responnya adalah kalau MBG ini hampir 100% berhasil, dan ya dalam tanda kutip kalau berhasil ini kan berarti tidak ada kasus-kasus seperti itu gitu ya. Ini ngebuat kita bingung juga gitu ya, kayak apakah mereka ngelihat gitu medianya, apakah mereka tidak lihat berita-berita yang ada, padahal kasusnya tuh nyata benar-benar nyata. Yang ngapain bayangin kalau ini dibuat-buat gitu, berapa ribu anak yang harus acting dibuat-buat, enggak kan, enggak acting, mereka tuh beneran gitu. Dan aku juga sangat mengapresiasi Bandung Barat itu langsung mengeluarkan status KLB. KLB itu kejadian luar biasa ya teman-teman. Tapi bahkan pada saat Bandung Barat yang mengeluarkan status KLB itu, kok pemerintah masih kurang aware gitu sama permasalahan ini. Masih kayak tutup telinga, tutup mata soal kejadian-kejadian ini. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ada nggak sih upayanya gitu, pasti ada sih sebenarnya. Nah, responnya dari pemerintah ini terlalu reaktif gitu. Reaktifnya di mana? Jadi kayak pada saat ada kasus keracunan, mereka itu langsung nutup 2 dapur SPPG ini gitu. Terus juga langsung manggil beberapa kementerian sama lembaga terkait. Nah, masalahnya kalau misalnya mau seperti itu, ya gunakan juga penelitian dan analisis yang benar biar kita tahu permasalahannya, akar masalahnya tuh ada di mana gitu. Tapi ini malah jatuhnya cuman kayak ya formalitas, dalam tanda kutip formalitas mereka untuk memperlihatkan bahwa pemerintah juga melakukan upaya kok gitu. Tapi kan kita bingungnya kayak setelah itu apa gitu. Ya. Karena bukan 1 dapur atau 2 dapur doang yang bermasalahnya. Terus juga kalau misalnya ditanya preventifnya apa? Preventifnya apa ya? Aku juga bingung ini preventifnya apa. Ini sebetulnya upaya preventif ini jadi kegagalan mereka gitu. Nah, masalahnya SOP-nya itu masih belum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi ini tuh setiap dapur sekarang harus udah ada SLHS gitu. Itu sertifikat layak hygiene. S-nya apa tadi? Astagfirullah. Sertifikat yang layak, iya, higienitas kayak gitu pokoknya. Kemenkes kan itu. Benar. Walaupun sekarang Kemenkes itu lagi mempercepat, mendorong percepatan pengeluaran sertifikat SLHS ini buat dapur-dapur DMBG. Masalahnya nggak semua dapur MBG ini punya sertifikat ini gitu. Jadi terkait hygiene-nya juga masih dipertanyakan beberapa dapur tuh. Atau nggak kalian bisa lihat sendiri deh gitu, beberapa kasus-kasus yang memang tersebar di media sosial, misalnya cuci piringnya di mana gitu, di air yang kotor gitu, berwarna kayak Tahiti, atau enggak kayak penyiapan bahannya itu masih di lantai. Aku pernah dengar salah satu temanku juga yang kerja di MBG. Ini aku nggak akan kasih tahu beliau kerja di daerah mana ya, takut dicari nanti ya. Nah, itu juga bilang kalau misalnya mereka nyiapin tray makanan, masukin makanan tuh, itu bukan di meja yang bersih dengan dengan perlengkapan yang memadai gitu. Enggak. Mereka tuh di lantai ngampar, terus kayak masukin doang, nggak pakai APD yang benar, itu nggak ada. Nah, ada juga temanku juga yang cerita, pada saat ahli gizinya sendiri nih ya, minta deh adain APD buat relawan-relawan ini, biar kita jauh lebih hygiene, lebih bersih gitu. Masalahnya adalah si uangnya ini kadang nggak turun gitu untuk APD ini tuh. Gitu. Ada yang kayak gitu juga sebetulnya kasusnya. Jadi permasalahan hygiene di dapur itu penting banget ya. Karena kita nggak tahu nih dari kontaminasinya tuh dari mana gitu. Apalagi kalau kontaminasi silang itu berarti sistemnya tuh kayak dari satu makanan atau dari satu apapun itu gitu ya. Si mikro ya apanya itu atau virusnya atau bakterinya itu bisa pindah ke makanan-makanan
gitu. Nah itu kontaminasi silang yang nggak sengaja dan bahkan kadang kita nggak tahu. Itu potensinya akan sangat tinggi kalau misalnya tidak didukung dengan APD-APD yang baik. Nah masalahnya APD-nya aja kurang, terus hygiene-nya juga kurang, jadi pasti akan cukup tinggi potensi makanan-makanannya terkontaminasi. Kayak gitu soal itu. Ya. Dan juga kayaknya satu lagi soal tantangan tata kelola, itu balik lagi sih ke soal payung hukumnya ya. Oke gitu ya, terkait langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah mungkin terkait kasus keracunan ini. Nah, mungkin dalam salah satu sumber pun ada beberapa gitu terkait langkah-langkah ataupun preventif pemerintah untuk mengatasi ataupun merespon terkait kasus keracunan ini. Yang pertama, pemerintah sudah menutup sementara SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah. Nah, kemudian yang kedua itu SPPG diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas dan alur limbah. Nah, kemudian pemerintah mewajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi SLHS yang tadi ya. Itu. Nah, kemudian pemerintah evaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Nah, kemudian kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan program MBG ikut aktif dalam mengawasi program ini. Dan yang terakhir, pemerintah akan memberdayakan kesehatan masyarakat atau puskesmas dan unit kesehatan sekolah UKS untuk memantau SPPG secara rutin. Nah, itu mungkin upaya ataupun 6 poin kesepakatan soal kelanjutan makan bergizi gratis ini. Nah, kemudian Presiden Prabowo pun gitu sudah mengeluarkan perintah berupa surat melalui Badan Gizi Nasional ini untuk menekankan kepada setiap SPPG supaya bersertifikat SHLS. Nah, namun ketika kita lihat dari beberapa media, bahwasanya dari sekitar 9.000 kurang lebih SPPG yang ada di Indonesia ini baru ada 34 yang memiliki sertifikat itu. Nah, itu gimana tuh kan terkait itu? Sebetulnya bayangin aja teman-teman, dari ribuan dapur SPPG harus langsung nih ada SLHS itu sulit sebetulnya, walaupun memang wajib SLHS ini untuk menjamin hygiene dan sanitasi di masing-masing dapur. Tapi karena kesulitan ini gitu ya, karena langsung tiba-tiba ini programnya nasional gitu, terus tiba-tiba harus ada nih SLHS-nya, ya pasti kementerian yang bersangkutan juga agak kesulitan gitu ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Walaupun memang saat ini Kementerian Kesehatan sekali lagi sedang melakukan percepatan pengeluaran SLHS tersebut, biar dapur-dapur MBG ini jauh lebih baik gitu. Ya tapi itu masalahnya, karena sekarang lagi banyak, ribuan nih ya, bayangin sesulit apa gitu mereka itu mendapatkan sertifikat ini. Ya seharusnya mungkin ya, harusnya agak diberhentiin dulu, tadi diberhentiin sementara dulu gitu ya. Kalau misalnya belum ada SLHS-nya sampai nanti keluar oleh Kementerian Kesehatan kayak gitu. Tapi kalau berhenti pun nanti huru-hara lagi ya, kayak aduh kenapa ini MBG-nya tiba-tiba berhenti. Sulit ya. Nah, kemudian ini Kak, terkait ada salah satu usulan terkait MBG ini, bahwasannya tentang penggunaan UPF atau ultra processed food. Nah, itu maksudnya gimana terkait ultra processed food itu Kak? Oke, itu soal makanan ya, soal gizinya gitu ya. Ini aku sambil nulis ya teman-teman tadi tuh sebetulnya. Nah, UPF itu ultra processed food. Jadi makanan sebetulnya nggak baik gitu ya UPF ini. Walaupun ada kok mungkin teman-teman bilang masih ada kok ini gizinya, tapi nggak sebanyak pada saat masih raw nih gitu ya. Nah, kalau misalnya terlalu banyak melakukan proses dalam makanan tersebut, ya sebetulnya gizinya bakal terus berkurang gitu. Nah, masalahnya sekarang MBG ini banyak banget UPF-nya. Dan UPF ini itu dari laporan CISDI juga, 58%-nya itu dari sampel MBG itu UPF yang dipakainya tinggi gula. Sedangkan at the same time kita juga lagi mengusahakan MBDK, makanan minuman berpemanis dalam kemasan itu, untuk dibuatin payung hukumnya biar kita lebih mengurangi
penggunaan makanan minuman berpemanis dalam kemasan itu. Apalagi sangat mempengaruhi kesehatan anak-anak ini contohnya itu. Contohnya apa? Obesitas itu menjadi dorongan kenapa isu MBDK ini benar-benar terus dipush sama organisasi-organisasi LSM gitu kepada pemerintah. Tapi pas lagi ngepush-ngepushnya, kagetnya tiba-tiba MBG malah pakai UPF. UPF-nya berupa tadi makanan minuman berpemanis tinggi gula gitu ya, yang dalam kemasan susu ataupun biskuit kayak gitu. Tapi di sisi lain mereka menggunakan itu tuh karena menyesuaikan anggaran. Nah, fun fact lagi, ini yang aku temukan dan sebetulnya ini juga jadi mini riset di Impact Health gitu. Kita nemuin kalau misalnya banyak dapur-dapur yang pakai makanan-makanan UPF kayak gitu atau ya biskuit dan lain sebagainya itu ya karena mereka kekurangan anggaran, entah itu anggarannya terpotong berlebih atau enggak karena adanya intervensi dari mitra. Jadi banyak juga ahli gizi yang sering kali tiba-tiba ganti menu nih dalam jangka waktu beberapa jam karena ada intervensi-intervensi tersebut. Seharusnya yang punya dalam tanda kutip kuasa terkait makanan bergizi gratis di dapur ini adalah ahli gizinya dong gitu ya. Karena mereka yang paham betul nih terkait penyesuaian makanannya seperti apa, gizinya seperti apa gitu dalam masing-masing porsi. Tapi masalahnya karena banyaknya intervensi ini jadi agak kesulitan juga gitu dilaksanakannya. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya banyak lah yang menggunakan UPF lalu juga kadang ada yang based on request gitu. Kayak ini request siswa-siswanya pinginnya spaghetti, burger, terus apalagi ya banyak banget gitu yang kayaknya ini bukan bentuk dari pangan lokal. Pada saat kita juga at the same time lagi ingin memajukan pangan lokal. Ya, betul. Tapi kenapa gitu? Yang ada bukan dalam bentuk pangan lokal. Dengan alasan juga mereka bilang, ya kalau misalnya nggak dikasih ini, anak-anaknya nggak mau makan gitu. Ya tapi kalau misalnya memaksakan dikasih itu, apalagi terlalu keseringan nih, terus unsur bergizinya dari kata MBG ini di mana gitu? Ya udah dia mau makanan gratis doang gitu, bukan makanan bergizi. Kayak gitu. Banyak sih itu permasalahannya atau faktor-faktor yang menyebabkan kenapa pada akhirnya banyak UPF kayak gitu. Jadi terkait UPF itu atau ultra processed food itu sederhananya adalah makanan yang diproses ataupun diolah melalui tahapan yang panjang. Ya. Jadi sederhananya ataupun contohnya adalah makanan-makanan kemasan kan gitu. Dan pada dasarnya itu kalau dalam kandungannya akan menyerap gizi yang ada dalam kandungan tersebut kan, jadi ya terlalu banyak gizi ya, yang diserapnya, jadi gizi yang diserap dikit banget gizi yang dihasilkannya. Nah itu, tapi pada hari ini makanan bergizi gratis ini malah menggunakan UPF itu kan. Tuh. Nah kemudian terkait kembali lagi ke kasus keracunan mungkin ya kayak. Nah sebetulnya dalam satuan atau SPPG itu kan ada satu ahli gizi mungkin yang menghandle di dalamnya. Nah kemudian terkait penentuan menu, kemudian anggaran yang dialokasikan untuk per menu MBG itu yang pada awalnya itu kan di kisaran 15.000, kemudian seiring berkembangnya waktu kan ada informasi bahwa diturunkan menjadi 10.000. Nah itu kiranya dengan anggaran ataupun alokasi per menu, per porsi dengan nominal sekian, apakah cukup untuk memenuhi gizi setiap porsinya gitu atau gimana? Nah soal itu belum bisa dijawab secara langsung. Kenapa? Gini, sebelum ke sana aku mau menyampaikan bahwa 15.000 ini itu seringkali ada potongan-potongannya. 2.000 untuk mitra, 3.000 untuk gaji relawan ya teman-teman, bukan pekerja. Ya. Jadi dari 15.000 mostly yang kepake 10.000. Itu yang kita ketahui. Nggak tahu kalau misalnya di dapur-dapur lain kalau ada pemotongan tambahan nih dari mitranya. Biasanya ada yang kayak gitu juga, kayak gitu.
Nah, terus apakah efektif atau enggak? Nah, itulah masalahnya. Kita belum ada analisis cost effectiveness-nya. Ya. Untuk lihat apakah benar nih efektif makanan dengan porsi segini. Makanan dengan porsi segini, apakah efektif atau tidak gitu ya. Dengan tujuan-tujuan dari MBG ini sendiri. Itu masih belum ada. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam jangka waktu 1 tahun ini, hampir 1 tahun berarti ya? Ya, hampir 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun ini masih belum ada yang melakukan analisis cost effectiveness ini. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, BGN sendiri sebagai koordinatornya. Tapi sampai saat ini, itu sudah banyak disarankan oleh banyak LSM, banyak organisasi profesi. Kita masih belum dengar ada gerakannya gitu untuk menganalisis nih cost effectiveness-nya selama 1 tahun terakhir ini. Jangankan ke sana deh. Monitoring evaluasinya aja kita masih belum dengar sebetulnya. Bentuk monitoringnya seperti apa, evaluasinya apa. Kalau misalnya benar ada monitoring dan evaluasinya, hasilnya apa? Kasih tahu publik, transparan lah gitu. Dalam bentuk programnya, terus alurnya seperti apa, lalu juga keuangannya, kita juga perlu tahu karena MBG ini rawan banget ya, berpotensi tinggi untuk ada tindakan korupsi gitu. Nah, itu masih belum ada. Kita masih belum dapat data-data itu gitu. Masih belum dapat laporan-laporan itu. Kayak gitu. Jadi kan ya betul terkait anggaran, berbicara anggaran, karena mungkin kan BGN ataupun Badan Gizi Nasional ini merupakan salah satu badan yang baru dibentuk dan kemudian mendapatkan anggaran yang terbesar ya, anggaran terbesar gitu dari alokasi APBN itu untuk makan bergizi gratis. Nah, untuk saat ini yang pada awalnya itu dialokasikan sebesar 71 triliun dengan penerimaan manfaat kurang lebih 20 juta penerima, kemudian pada perkembangan waktu itu bertambah nominalnya menjadi kurang lebih berapa? 171 triliun. Nah, kemudian dianggarkan untuk tahun depan itu tahun 2026 itu sekitar 335 triliun atau yang terpakainya itu 268 triliun dan sisanya untuk cadangan. Itu untuk alokasi MBG di tahun 2026 mendatang. Nah, tentunya terkait MBG ini apakah pemerintah serius untuk mengatasi ataupun memberikan asupan gizi lebih kepada masyarakat melalui siswa-siswi, ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita, atau ini hanya menjadi ambisius dari pemerintah untuk menyamaratakan ataupun memberikan pemerataan terkait program ini, yang mana pada dasarnya banyak pihak-pihak yang mungkin perlu lebih diprioritaskan gitu terkait pemberian ataupun pendistribusian makan bergizi gratis ini. Nah, kiranya dengan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk MBG ini ya mungkin lebih efektif ketika ada skala prioritas terlebih dahulu terkait penerima ataupun segmentasi yang didistribusikan makan bergizi gratis ini. Contohnya di wilayah 3T tadi kan, gitu. Nah, karena dengan anggaran yang cukup fantastis, kemudian secara cepat pendistribusiannya diperluas, itu akan menimbulkan hal-hal yang memang tadi tindak pidana korupsi ataupun dan lain sebagainya, ataupun karena terlalu tergesa-gesa sehingga pemenuhan layanan ataupun standarnya itu tidak terpenuhi sehingga banyak resiko ataupun kasus keracunan. Nah, itu tentunya yang memang pada hari ini terjadi terkait program MBG ini. Nah, kemudian terkait laporan kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah, tentu tadi sudah dibahas juga terkait langkah-langkah ataupun tindakan preventif pemerintah dalam merespon kasus keracunan ini. Nah, menurut analisis Kalusi misalkan melihat SPPG ataupun dapur-dapur MBG yang pernah Kalusi temui atau Kalusi lihat terkait standar kebersihan ataupun keamanan pangannya itu, apakah ada suatu permasalahan sehingga menyebabkan keracunan ataupun seperti apa gitu, Kak? Itu juga tadi kan ya sedikit diulas kalau misalnya sebetulnya
Kalau teman-teman lihat yang bagus-bagusnya gitu ya di Instagram, berarti ya itu benar bagus. Karena mereka kelihatan banget ya soal penggunaan APD-nya, terus juga soal penyimpanan bahan makanannya. Bahkan penyimpanan bahan makanan pun itu bisa tergantung sama time dan temperatur ya teman-teman. Kalau time dan temperatur yang nggak sesuai, bisa jadi itu busuk, bisa jadi basi, gitu nggak sesuai gitu. Tapi ada juga nih, sebetulnya dapur MBG ini banyak yang punya sosial medianya sendiri, Instagram, TikTok gitu. Di per dapur itu ada yang punya sosial media sendiri. Tapi di sosial medianya sendiri ini tuh kalau misalnya mereka yang nunjukinnya bagus ya possible itu bagus. Tapi aku juga lihat nih, aku kan pernah datang ke beberapa dapur nih ya, walaupun sebenarnya agak tertutup, tapi karena kayak ada orang dalam gitu ya, jadi ikut nih gitu ya, ikut nih aku mau lihat gitu ya, atau nggak main doang, tapi sambil merhatiin oh kayak gini gitu. Nah mereka tuh biasanya cuman mostly ya, nggak semua, jadi tenang teman-teman yang bekerja di dapur MBG, mohon maaf gitu, ini nggak semua, tapi beberapa yang aku temui gitu. Mereka tuh kalau di sosial medianya cuma nunjukin makanannya doang, gitu, jarang nunjukin prosesnya. Nah, aku pernah nanya kan, kenapa nggak ngikutin gitu ya buat prosesnya kayak teman-teman SPPG lain yang sampai viral, banyak banget kan, banyak yang viral tuh banyak. Mereka bilang resiko buat nunjukin prosesnya, karena pas dilihat langsung ya memang tidak sesuai standar gitu. Ada yang di mana gitu makingnya gitu, making makanannya, terus ada yang nggak pakai tahu kayak cuman pakai kaos doang gitu ya, atau seminimalnya celemek doang, nggak ada pakai sarung tangan gitu, atau misalnya peralatan-peralatan yang lengkap gitu ya untuk mengurangi kontaminasi secara langsung, itu nggak ada gitu. Jadi mereka rasa masih beresiko untuk nunjukin itu. Jadi biar kelihatan aktif nih ya gitu ya di media sosialnya, mereka kadang cuma nunjukin nih makanan bergizi hari ini apa gitu, ada ini dengan perhitungan gizinya, kalorinya berapa, proteinnya berapa, kayak gitu doang gitu. Nggak ada yang berani nunjukin dapurnya, karena ada beberapa yang merasa masih beresiko untuk nunjukin prosesnya. Kayak gitu soal tadi ya, higienisan dari dapur MBG itu masih ada beberapa dapur yang memang belum memenuhi standar kehigienisan dalam proses pembuatan makanannya itu kan. Dan berarti dari satu dapur itu ada beberapa yang memiliki media sosialnya masing-masing gitu. Iya, ada. Itu bisa banget banyak ditemuin sama teman-teman kayak SPPG daerah mana, mana, itu banyak banget suka share terkait kegiatannya atau makanan-makanannya. Kadang itu tuh jadi media informasi mereka buat ngasih tahu siswa-siswa makanan apa hari ini, kayak gitu. Ada juga yang lakuin kayak gitu, kayak kalau di daerahku namun ketika kondisi proses dalam pembuatan di dapurnya itu belum higienis, ya tidak akan di-up di media mungkin. Iya, karena ya beresiko juga gitu ya di-up di media. Mending kasih tahu aja gitu makanannya yang sudah jadi apa, kayak gitu, yang sudah dipercantik apa gitu, kayak gitu. Itu terkait kasus keracunan ya kawan-kawan yang akhir-akhir ini terjadi gitu. Nah kemudian terkait distribusi MBG ini, nah kiranya dengan kurang lebih sekitar 82 juta yang ditargetkan oleh pemerintah untuk penerima MBG ini, dan sekarang berada di kisaran 30 jutaan kurang lebih yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. Nah dengan anggaran yang cukup besar yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional, nah ini sangat memungkinkan ya Kak terjadinya beberapa tindak entah itu korupsi ataupun apa dengan anggaran yang besar ini. Nah mungkin kiranya untuk apa ya pemerataan penerima makan bergizi gratis ini dengan anggaran yang cukup fantastis ini, yang menurut Kak Lucy gitu, formulasi yang memang lebih efektif untuk dilakukan itu seperti apa? Oke, ini yang perlu dipertanyakan ya, merata di sini tuh
apa gitu? Apakah disamaratakan secara nasional atau apa? Karena teman-teman, daerah itu beda-beda. Prevalensi stunting di daerah beda-beda, keadaan struktural di daerah juga beda-beda masing-masing. Kalau misalnya disamaratakan semua, ya seperti saat ini, langsung senasional, MBG gitu ada. Itu malah mempertinggi kesenjangan gizi masing-masing wilayah. Gizinya yang tiba-tiba naik jadi naik banget, yang masih rendah ya udah rendah gitu. Paling penaikannya cuman ya nggak banyak gitu, 5%, 1%, 5% gitu. Nah, ini juga selalu disarankan ya sama LSM kesehatan terkait, juga sama organisasi profesi, kalau memang mau adain MBG, itu baiknya difokuskan terlebih dahulu dengan tadi beberapa prioritas tertentu. Misalnya nih, kita fokusnya ke wilayah 3T, ke depan, terluar, dan tertinggal gitu ya. Kalau misalnya fokusnya ke sana, itu memungkinkan mereka akan memperkecil kesenjangan gizi yang ada di Indonesia saat ini. Kayak gitu. Terus juga kalau misalnya fokusnya ke beberapa daerah prioritas aja dulu gitu, misalnya yang prevalensi stuntingnya tinggi, itu juga akan sangat menguatkan sila kita soal keadilan sosial gitu ya, karena kan berarti adil nih sama rata. Nah, masalahnya yang kita temukan saat ini, kita nasional nih ya skalanya, terus yang selalu punya pengawasan lebih itu di kota-kota besar. Tuh. Sedangkan di daerah-daerah yang memang perlu nih pengawasan, yang benar-benar pengawasan, itu masih sangat kurang. Kita seharusnya bisa mendahulukan wilayah-wilayah seperti itu dulu, kayak gitu. Dan ini juga berhubungan dengan, aku dulu pernah magang di Kemenkes, itu di BKPK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Dan di bagian PKPD, Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah. Sekarang tuh kayaknya udah nggak ada gitu sekarang tuh di Kemenkes ini tuh. Tapi dulu tuh di PKPD kita membicarakan soal pembiayaan kesehatan yang memang gimana nih biar anggaran kesehatan itu tepat sasaran, nggak merata se-Indonesia gitu, tapi benar-benar tepat sasaran. Kalau misalnya tiba-tiba merata se-Indonesia, ya tadi anggaran yang dikeluarkan sama pemerintahnya langsung besar. Tanpa tahu ini apakah beneran efektif, apakah beneran tepat sasaran atau enggak. Beda lagi kalau misalnya kita pakai sistemnya prioritas. Kalau pakai sistem prioritas, itu kita bakal bisa melakukan perhitungan secara benar-benar rinci dan juga bisa lihat dulu nih, monitoring dulu, evaluasi dulu apakah benar berhasil, dan analisis cost effectiveness-nya juga bakal jauh lebih enak kalau misalnya dilihat dari daerah-daerah prioritas aja. Nah, nanti saranku ini hasil analisis dan diskusi-diskusi dengan teman-teman di Perkesmasan dan juga dari bidang lain, itu kalau misalnya fokus ke satu daerah nih, daerah prioritas, ini bisa dijadiin pilot project gitu. Maksudnya kayak gimana? Pada saat kita lihat monitoringnya, evaluasinya seperti apa, terus plus minusnya dari program yang diterapkan di daerah itu seperti apa, terus diperbaikinya harus bagaimana, baru bisa diterapkan di beberapa daerah lain. Jadi nggak usah langsung tiba-tiba kayak sekarang langsung nasional gitu. Ini akan kita sangat kesulitan untuk melakukan analisisnya gitu. Kita akan sangat kesulitan untuk melakukan pemantauannya. Kita akan kesulitan dalam melakukan prosesnya juga gitu ya. Beda lagi kalau misalnya ada daerah-daerah prioritas. Terus juga tadi aku mau singgung soal resiko-resiko yang ada itu kayak apa tadi? Kemungkinan korupsi dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya MBG ini dananya besar banget ya, saking besarnya sampai ada resiko fiskal dan trade-off kebijakan. Jadi ini tuh aku juga lihat ya dari penelitian-penelitian yang ada, itu namanya fiscal crowding out. Itu dimana disoroti kalau misalnya dana anggaran MBG ini itu hasil realokasi anggaran-anggaran yang lain gitu. Itu sangat disayangkan karena banyak banget program inklusif yang bagus gitu. Tapi karena ambisi untuk program ini sangat besar gitu ya, jadi pada akhirnya banyak yang di trade off gitu. Jadi kayak ya diambil lagi, direalokasiin lagi buat
dikhususin buat BGN ya. Teman-teman juga tadi dengarkan ya, 385 triliun ya untuk 335 untuk tahun depan. Nah, itu sebetulnya memangkas banyak banget sektor, banyak banget program hanya untuk MBG aja gitu. Ya. Dan kita sampai per tahun ini belum dengar hasil evaluasinya kayak gimana gitu dari 1 tahun pelaksanaan MBG itu kayak gimana. Jadi akan sangat bingung dan pastinya kita punya kekhawatiran ya dengan evaluasi yang belum ada di 1 tahun pertama berjalan ini. Terus sudah sangat ambisius untuk kasih dana gede di tahun depan. Kita juga pasti bakal bingung bentuk usaha apa sih yang orang-orang pemerintah lakukan gitu ya untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini di masa yang akan datang. Apalagi biayanya ini tinggi banget, langsung set dari 71 terus sangat pertengahan ya. Ini langsung ditambah jadi 171, tiba-tiba jadi 300 gitu, 335. Itu sih kalau misalnya soal penyebaran yang merata dan juga resiko-resiko yang terjadi, karena sampai saat ini kita nggak pernah tahu ya transparansinya kayak gimana, itu nggak pernah ada gitu laporannya seperti apa, dan juga kita nggak tahu uangnya berputar di mana, walaupun mungkin kata pemerintah uangnya berputar kembali kok di masyarakat karena ini kan berarti kasih ke supplier nih kita ya. Tapi masalahnya supplier di sini tuh siapa? Apakah kenalan mitra atau kenalan SPG-nya gitu ya? Iya gitu, atau betul-betul dari UMKM-nya masyarakat. Ya. Kayak gitu sih. Jadi perlu dipertanyakan juga nih, ini benarkah mengentaskan kemiskinan? Benarkah mengurangi prevalensi stunting? Atau benarkah ini membantu UMKM di Indonesia? Masih banyak yang harus didalami lagi ya terkait MBG ini karena programnya prematur sekali. Oke, jadi gitu ya teman-teman, terkait program MBG ini pada dasarnya kan ada 2 tujuan. Yang pertama untuk menambah asupan gizi yang pada akhirnya akan menekan dan menurunkan angka stunting. Kemudian yang kedua juga tadi untuk pengentasan kemiskinan. Karena kenapa? Karena anggaran yang digelontorkan ataupun yang dialokasikan untuk MBG ini itu akan berputar kembali di masyarakat kan Kak, melalui mitra dengan UMKM yang ada di masyarakat katanya. Mungkin semoga memang kedepannya akan seperti itu. Nah, kemudian terkait kasus keracunan yang akhir-akhir ini terjadi, mungkin pemerintah harus mengevaluasi secara total terkait melalui Badan Gizi Nasional terkait SPPG yang ada di seluruh wilayah Indonesia, supaya dalam pelaksanaannya ataupun pengelolaan manajemennya itu sesuai standar, entah itu kebersihan, kemudian setiap menu yang ada dalam MBG ini itu kiranya perlu disesuaikan dengan standar yang ada gitu. Nah, kemudian terkait distribusinya, ya kiranya alangkah lebih baiknya ketika ada skala prioritas terlebih dahulu ya Kak. Entah itu wilayah 3T yang tadi disampaikan, supaya memang ada analisis yang bisa secara konkret dianalisis itu kan Teh. Nah gitu, terkait pendistribusian MBG ini. Nah, kalau menurut saya terkait MBG ini ya ini merupakan program yang memang mempunyai tujuan baik dari pemerintah. Karena kenapa? Karena MBG ini merupakan salah satu formulasi yang mana akan menambah asupan gizi kepada masyarakat, khususnya siswa-siswi di sekolah, kemudian anak-anak ataupun bayi dan juga ibu menyusui yang kemudian akan menurunkan ataupun mencegah stunting, yang mana kesehatan ini kan merupakan salah satu hak dasar yang memang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia gitu. Dan ini MBG ini merupakan salah satu formulasi program untuk merealisasikan itu. Nah, namun yang perlu kita awasi dan yang perlu kita amati itu dari proses pelaksanaannya, apakah memang sudah sesuai standar dan apakah itu sudah memenuhi kriteria untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, ataupun masih ada permasalahan-permasalahan di dalamnya. Dan kemudian
tentu kita juga perlu mendukung gitu kan Kak terkait program MBG ini. Ya bukan berarti kita tidak menyepakati terkait adanya program ini, namun karena program ini pada awalnya memang bertujuan baik, ya tentu kita harus mendukung supaya program ini tetap berjalan dan tetap dilaksanakan dengan semestinya, dengan pengawasan-pengawasan yang memang seideal mungkin. Nah itu kiranya menurut saya terkait tanggapan MBG ini dan kasus-kasus keracunan yang terjadi mungkin itu. Nah barangkali dari Kalusi, karena memang ini kita sudah berada di akhir pembahasan ya Kak, ada sedikit tanggapan ataupun statement mengenai MBG, bolehlah ini langsung kita closing statement aja gitu terkait pembahasan hari ini. Oke, aku juga percaya kalau misalnya MBG ini adalah niat yang baik gitu ya dari pemerintah untuk masyarakatnya. Tapi niat yang baik ini itu nggak bisa direncanakan dengan waktu yang singkat, dengan tergesa-gesa, itu nggak bisa. Harus ada kolaborasi yang baik. Ya. Pemerintah juga harapannya semoga semakin terbuka dengan banyaknya saran dari lembaga-lembaga masyarakat terkait kesehatan, itu udah banyak banget gitu ya. Atau enggak organisasi-organisasi profesi yang memang itu paham di bidang-bidangnya. Harapannya juga pemerintah segera membuat payung hukumnya, regulasinya. Jadi nggak hanya SOP-nya doang, tapi juga dengan jelas ada regulasinya seperti apa terkait MBG ini. Karena lewat regulasi itu kita jadi paham alurnya seperti apa, terus juga prosesnya seperti apa, transparannya, bentuk transparansinya seperti apa. Karena program ini untuk masyarakat dan masyarakat juga punya hak untuk mengetahui terkait kelancaran program ini seperti apa. Jadi aku sangat berharap program ini kalau misalnya mau lancar, mau berjalan dengan baik, bisa dihentikan dulu sementara dan bisa melakukan evaluasi mendalam terlebih dahulu untuk selanjutnya bisa lebih dikembangkan kembali program MBG ini. Kayak gitu kalau dari aku. Oke, itu mungkin terkait pembahasan pada hari ini, kiranya kita ucapkan terima kasih kepada Kak Lucy yang sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan terkait tanggapannya mengenai program MBG ini dengan beberapa kasus yang terjadi gitu. Nah, kiranya terima kasih Kak Lucy atas ketersediaannya gitu. Kami mewakili dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam mengucapkan sangat terima kasih kepada Kak Lucy, dan mungkin harapannya kedepannya kita juga mempunyai kesempatan lain gitu untuk berdiskusi kembali, entah itu dengan topik yang sama ataupun dengan topik yang berbeda. Intinya saya ucapkan terima kasih, dan mungkin untuk kawan-kawan semua yang menonton terkait pembahasan ini, kita kita kawal sama-sama gitu kan ya terkait program MBG ini, karena memang ini merupakan salah satu program unggulan dari Presiden kita. Ya tentu perlu kiranya kita mengawal bersama-sama, entah itu dari sisi alokasi anggaran ataupun dari kandungan dan juga pendistribusiannya gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita bahas ya Kak pada kesempatan kali ini. Saya Ilham Nurmawan Hilmi sebagai host di kegiatan ataupun di diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lucy dan juga kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Kita kembali lagi di agenda diskusi ataupun podcast selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.